Dengan pembahasan kisi-kisi STS genap kelas 8 materi Pitagoras dan lingkaran. Nah, di soal yang pertama itu ini ya. Tadi kita mencari nilai PR di mana sisi PQ itu 15 sudah ketemu, kemudian QR-nya 8, maka mencari nilai PR itu yaitu akar dari ini yang ditanya sisi terpanjang, maka nanti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 15 kuadrat berapa? 2, 2, 5 ditambah 8 kuadrat 64. Berarti hasilnya adalah 225 ditambah 64 berapa, say? 289. Nah, akar 289 itu berapa? Akar 289 yaitu 17. Berarti PR-nya 17. Nah, berarti bisa kita cari nih PR yaitu 17 dikurang RQ-nya 8. 17 dikurang 8 berapa? 9. Kayak gitu ya. Ini untuk nomor 1. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, lanjut ke G82. Peserta didik dapat menyebutkan triple Pitagoras. Nah, ini triple Pitagoras kamu harus tahu. Misalnya, ya, kalau ada 4, ada 5, satunya pasti berapa? Tiga. Ya. Kalau ada 6, ada 8, satunya pasti Weh, tutup ya. 10. Kalau ada 24, 26, satunya pasti 10. 10. Nah, nanti tipe soalnya adalah kamu, Oke, lu pulang Gil. Lu ngelawan papa aja, Gil. ayo di mute dulu tuh suaranya siapa? Nah, nanti kalau misalnya soalnya adalah gini, nanti dimunculin nih ada 5 jenis angka seperti ini. Kamu disuruh milih dari kelima kelompok angka itu manakah yang merupakan triple Pitagoras. Ya, misalnya saya kasih satu lagi deh, 11, 13, sama 17. Nah, kalau ini kan ketahuan ya, nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3 iya, nomor 4 kita belum tahu. Nah, cara ngeceknya gimana? Kamu lihat sisi yang paling panjang, 17. Kalau dia kuadratnya itu hasilnya jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya, maka dia triple Pitagoras. Contohnya seperti ini. 17 kuadrat itu kan 289, ya nggak? 11 kuadrat 121. 13 kuadrat itu 13 berapa? 169. Nah, 289 bener nggak nih? 121 tambah 169. Oh, ternyata 121 tambah 169 itu hasilnya berapa? 290. Oh, beda. Oh, berarti yang bukan triple Pitagoras adalah yang keempat. Gitu. Contoh soalnya gitu ya. Kita lanjut ke next soal. Nah, sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 30 kilometer, kemudian belok ke barat. Barat itu ke kiri ya. Berarti ada kapal ke utara 30 kilometer. Terus ke barat sejauh 16 kilometer. Terus dia ke titik semula nih, ke sini. Nah, maka jarak totalnya berapa? Kita cari tahu dulu jarak ininya berapa. Dicari dari X sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 30 kuadrat berapa? 900. Kalau 16, 196. Nah, ini diakarin nih. 900 tambah 196 berapa? Berapa? 1000? 1096 ya? 1096.
Ada yang tahu 1096 itu akar dari berapa? 1096 akar dari, kalau diakarin ada berapa? Ibu itu 16 kuadrat 196. Nah, oh maaf, 16 kuadrat berapa say? 256. Maaf ya. Mana nih penghapusnya? Oke, berarti ini ya. Ini 16 kuadrat itu berapa? 256. Nah, berarti 256 tambah 900 berapa tuh? 256 tambah 900 1156. Nah, akar dari 1156 itu jadi berapa? 34 156. meter. Nah, di sini 34. Yang ditanya apa? Total jarak tempuh. Berarti semuanya kita jumlahin. Ya, 30 tambah 34 tambah 16. Berapa nih? Berapa saya jadinya? 80 kilometer. Gitu ya. Nah, yang kemarin ngerjain latihannya sendiri pasti masih ini. Lanjut ke G84. Peserta didik dapat menentukan jenis segitiga dengan panjang sisinya. Ya, nih contohnya seperti ini. Jika panjang AB itu 6 di sini, kemudian AC-nya 8, kemudian CD-nya 24. Yang ditanya panjang BD atau DB. Nah, kita lihat dulu segitiga ABC. Segitiga ABC. A, B, C. AB-nya 6, AC-nya 8. Berarti CB-nya berapa? Ada 6, ada 8, berarti satunya 10. 10. Nah, berarti ada CB 10, CD 24, berarti BD berapa? 20, 20 berapa? 26. Dapat dari mana, Bu? Nih, kalau kalian buka CBD. CB-nya 10, CD-nya 24. Berarti BD sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti akar dari 576 ditambah 100. Berarti akar dari 676. Nah, akar 676 berapa? 26 cm. Betul. Ya, ini untuk nomor 9 nih, di nomor 9. Kemudian ada soal seperti ini. Nah, ini perbandingan ya. Ingat, kalau 45 derajat, itu perbandingannya berapa? 1 sama dengan 45 derajat. Perbandingannya 1. Berarti ini 90 ya. Berarti kalau yang 90 derajat, perbandingannya berapa? Akar 2. Nah, kita lihat soalnya. Jika segitiga tersebut memiliki panjang AC 12 dan sudut kakinya 45, yang ditanya adalah panjang AB dan BC. Ingat ya, kemarin Ibu ngajarinnya sisi yang ditanya. Berarti berhubung AB sama dengan BC, berarti kita cukup cari satu sisi aja. Misalnya sisi AB. Berarti AB yang ditanya per panjang yang diketahui yaitu AC sama dengan perbandingan yang ditanya, yang ditanya benar ya, 45 per perbandingan yang diketahui 90. Nah, kita masukin deh angkanya. AB, AB yang ditanya per AB yang ditanya per AC-nya berapa? 12 sama dengan perbandingan 45 berapa? 1. Perbandingan 90 akar 2. Berarti sama dengan ini dikali silang ya. Dikali silang seperti ini.
Berarti A, B akar 2 sama dengan 12 kali 1. Nah, berarti untuk nyari AB-nya, AB sama dengan 12 per akar 2. Udah kayak gini aja. Karena tidak bisa dibagi. Ada yang ingat nggak kemarin jawaban kalian sama nggak kayak ini? Lupa ya? Lupa. Lanjut ke soal berikutnya. G86. Nah, peserta didik dapat menganalisis permasalahan sehari-hari dengan bantuan konsep teorema Pythagoras. Dari gambar tersebut mengilustrasikan seorang pengamat yang sedang mengamati dua buah kapal. Jarak pengamat ke kapal pertama adalah 13 meter. Jarak pengamat kedua dengan kapal adalah 20 meter. Sedangkan jarak dari pengamat ke dermaga adalah 12. Maka jarak antar kapal, berarti yang ditanya adalah jarak antar kapal, yaitu garis AB. Ini yang ditanya. Nah, untuk tahu itu, kita keluarkan dulu dua segitiganya. Segitiga yang pertama itu untuk kapal kedua. Ya, di sini 20 meter, di sini 12. Ini cari 12. Untuk segitiga yang kedua, ini tetap 12, tapi di sininya 13. Ini katakanlah Y. Hapus Y, gitu ya. Berarti kita nyari nilai X dan Y dulu. Untuk X, berarti didapat dari akar akar berapa? 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurang 144 sama dengan akar 400 dikurang 144 berapa, Nak? Dapatnya 256. Nah, akar 256 itu berapa? Akar 16. 6 adalah 16. Kemudian yang Y itu akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Jadi sama dengan 169 ya dikurang 12 itu 144. Berarti berapa nih? 20. Oh, tadi ambil. Oh, 5. Akar 25 adalah 5. Nah, berarti jarak dua kapal itu gimana jaraknya? Jaraknya tinggal dikurang. Antara 16 dikurang 25. Maka jarak dua kapalnya adalah 9 meter. Gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini adalah peserta didik. Nanti kamu udah harus bisa menyebutkan unsur pada lingkaran. OB itu apa OB? OB apa OB? OB jari. O apa? O adalah pusat. O adalah pusat. Kemudian ini saya kasih titik C misalnya. Nah, kalau yang ini apa? Yang dari sini ke sini. Ini apa? busur. Busur. Betul. Kemudian yang ini, yang lurus ini, Tali busur. tali busur. Nah, kemudian kalau OD, Apotema. apotema. Nah, kemudian daerah yang biru apa? Tembere. Tembereng. Betul. Kalau BOC segini. Juring. Juring. Pinter ya. Oke, lanjut ya. Kan, Ah, nah, suatu lingkaran memiliki luas 256 cm. Yang ditanya adalah keliling lingkaran tersebut adalah, saya tanya, rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ketika luasnya adalah 2,
2, 5, 6 sama dengan pi R kuadrat. Berarti R kuadrat adalah, ini 256 pi ya. Berarti 256 pi dibagi pi. Maka R kuadratnya adalah, maaf, R kuadratnya adalah 256. Nah, R-nya adalah akar dari 256. Akar 256 berapa? 6. 16. Nah, berarti keliling lingkarannya adalah 2 pi R. Berarti 2 pi kali 16. Nah, berarti 2 kali 16, 32 pi. Nah, kalau nggak salah, nanti kamu lihat di soal. Kalau keliling lingkarannya bentuknya pi, ini jawabannya. Tapi kalau hasilnya adalah angka, tinggal kamu kali 32 kali 14. Itu hasilnya berapa? Gitu ya. Dilihat dulu jawabannya. Lanjut ya. Nih, diketahui sebuah lingkaran memiliki sudut POR. POR 120. Ini 120. 120. KOR. KOR-nya 150. Kemudian panjang busur PQ. Panjang busur PQ adalah 60 cm. Eh, 60 cm. Yang ditanya adalah panjang busur PO. Nah, kita lihat dulu PQ itu kan sudutnya belum ketemu ya. Cari dulu yang namanya sudut POQ. Apa sih? POQ. Cari dulu sudut POQ. Nah, sudut POQ dapat dari mana? 360 dikurang 120 dikurang 150. Berapa dapatnya? Ada yang tahu berapa? Dapatnya 90 derajat. Nah, maka kita bisa cari, yaitu panjang busur PR per panjang busur yang diketahui sama dengan sudut POR per sudut PO. PR per PQ, PQ-nya 60 sama dengan POR. POR-nya 120. P POR 120 bener ya. Per POQ-nya 90. Kali silang. Berarti 90 PR sama dengan 120 dikali 60. Maka PR-nya adalah 120 kali 60 per 90. Nih habis. Sama ini ya. Kita bagi 30, yang atas dapat 2, yang bawah dapat 3. 120 bagi 3 dapat 40. Maka didapat PR-nya adalah 40 kali 2, 80 cm. Gitu ya. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini yang ditanya adalah luas tembereng yang merah dengan jari-jari 14. Berarti kita cari dulu luas juringnya, nanti kita kurang dengan luas segitiganya. Gitu ya. Luas juring berarti pakainya luas lingkaran. Berarti juring AOB per luas lingkaran sama dengan sudut AOB per 360 derajat.
Berarti juring AOB, luas lingkarannya berapa? Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Berarti 22/7 kali 14 kali 14. Nih kita bisa dicoret, yaitu dapatlah 22 kali 2 kali 14. Dapatnya 616 cm persegi. Berarti ini tadi AOB pernya 616 sama dengan sudut AOB-nya ada siku-siku. Berarti 90 derajat per 360. Ini sudutnya boleh kita sederhanakan dulu biar gampang nanti ngitungnya. Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 4. Baru dikali silang. Kali silang berarti 4 AOB sama dengan 616 kali 1 berarti 616. Maka AOB sama dengan 616 bagi 4. Dapatnya berapa? 616 bagi 4 dapatnya 154. Ini baru juring AOB. Sekarang kita cari dulu luas segitiga. Dengan alasnya 14. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Berarti nanti 14 kali 14 bagi 2. 14 bagi 2, 7. Berarti tinggal 14 kali 7. 14 kali 7, 98. Ya, nah nanti luas tembereng itu adalah luasnya si juring 154 dikurang luasnya segitiga 98. Dapat deh, yaitu luasnya 56 cm persegi. Gitu ya. Ini untuk P84. Lanjut ke P85. Nah, ingat nih, besar sudut ABE, ACE, dan ADE itu sama. Kenapa sama? Karena dia sama-sama sudut keliling. Ya, berarti kalau kita cari salah satu sudutnya, maka misalnya kita cari sudut ABE. Itu akan sama dengan sudut ACE. Itu akan sama dengan sudut ADE. Berarti cukup cari satu aja. Ya, berarti misalkan sudut ABE kita cari. Itu didapat dari sudut ini 102 dibagi 3. Karena sudutnya sama mereka bertiga. Ya udah, tinggal kamu bagi deh 102 dibagi 3, yaitu 34 derajat. Nah, ABE itu kan sudut keliling. Sementara sudut pusat itu sama dengan 2 kali keliling. Berarti tinggal kamu kali 2. Kalau yang ditanya AOE. Maka tinggal 34 derajat dikali 2, yaitu 68 derajat. Berarti ini adalah sudut AOE. Kalau besok kamu ketemu soal seperti ini, tinggal sudut yang di sini kamu bagi 3, habis dibagi 3 dikali 2. Selesai. Gitu ya. Lanjut. Terdapat 4 buah pipa paralon dengan diameter yang sama, yaitu 14 cm. Akan diikat oleh seutas tali. Panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 6 pipa. Ini kok nggak ada yang nanya ke saya? Galau sekali nih. Yang di atas 4 pipa, tapi yang di bawah 6 pipa. Tipe banget ya. Kamu ngerjainnya 4 pipa apa 6 pipa pada? 6, Ibu. 6, Bu. Apa? Kita ikutin kamu 6. Ada 6 pipa, berarti gimana? Tali yang dibutuhkan adalah keliling lingkaran ditambah 6 diameter. Itu ya, gampang ya. Yaitu 2 pi r ditambah ditambah 6D. Berhubung yang diketahui adalah diameter, maka di sini cukup pi d kelilingnya ditambah 6D. Berarti 22/7 kali 14 ditambah 6 kali 14. Nah, ini kita bagi
2 kali 22 dapat 44 ditambah 6 kali 14. Dapatnya 84. Nah, maka kali yang dibutuhkan adalah sepanjang 128 cm. Gitu. Oke, gampang ya. Tinggal eh, ada berapa pipanya atau bambunya, nanti kamu sesuaikan di sini. Kalau pipanya 6 atau bambunya 6 berarti 6. Kalau 4 berarti 4. Kalau 5 berarti 5. Seperti itu. Nah, lanjut ke P87. Ini kita sudah masuk ke lingkaran ya. Ada sebuah roda berdiameter 21 cm berputar selama 200 kali. Maka jarak tempuhnya itu berapa? Berarti jaraknya itu dapat dicari dari keliling lingkaran dikali berputar. Gitu ya. Keliling lingkaran ini diameter, berarti kita pakainya pi d dikali berputarnya sebanyak 200 kali. Nah, berarti 22 per 7 kali 21 kali 200. Nih kita coret, dapat 3. Berarti gimana? Maaf ya. 22 kali 3 kali 200. Dapatnya 13.200 cm. Biasanya di soal dijadikan meter, berarti nolnya hilang 2, jadi 132 meter. Gitu. Lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, peserta didik dapat memahami konsep garis singgung. Nah, ini gampang nih. Yang ditanya adalah garis singgung AB. Sementara di sini kita lihat ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di sini. Berarti kalau nyari AB itu akar dari garis dua yang jarak pusatnya nih 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289 dikurang 64. Maka dapatnya 225. Akar 225 berapa? 15 cm. Oh, berarti panjang garis singgungnya adalah 15 cm. Gitu. Lanjut. Nah, ini peserta didik dapat menentukan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang luar ya, tapi di sini pertanyaannya adalah jarak dua pusat. Berarti kita pakai rumus yang rumus umumnya ya, yaitu GS. Saya ngasih dulu GS. Kalau kalian ingat, kuadrat sama dengan jarak pusat JP kuadrat dikurang dalam kurung R1. Kalau luar ditambah apa dikurang? Luar tambah apa kurang? Ayo. Ya guys, luar itu ditambah apa dikurang? Dikurang. Dikurang R2. Nah, maka garis singgungnya berapa? Oh, garis singgungnya udah ada 20. Berarti 20 kuadrat sama dengan JP yang ditanya dikurang R1-nya 20 dikurang 5. Nah, ini kurang lebih kuadrat. 20 kuadrat 400 sama dengan JP kuadrat dikurang 20 dikurang 5 berapa? 15. 15 dikuadratin 225. Nah, maka JP-nya kuadrat adalah 400 dikurang 225. JP kuadrat. Berapa nih 400 dikurang 25? Dikurang 225. Dapat 175, Ibu. Oke, berarti JP kuadrat sama dengan 175. Berarti JP-nya adalah akar dari 175. Bu, nggak bisa diakarin. Oke, ini jawabannya. Atau dikeluarin.
175 itu adalah 25 dikali berapa? Dikali 7. Nah, 25-nya bisa diakarin, berarti 25-nya yang keluar. Maka JP-nya adalah 5 akar 7 cm. Bisa begini ya, dua jawabannya ya. Tergantung besok, semoga besok jawabannya adalah bilangan bulat, jadi nggak perlu dibeginikan. Lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Bila panjang AB sama dengan 17 cm, R1-nya 10, R2-nya 5, maka panjang Q. Nah, ini adalah dalam garis singgung. Langsung kita akarin aja ya, akar dari jarak dua pusat. Dua pusatnya adalah 17 cm, jadi 17 kuadrat. Dikurang dalam kurung R1-nya 10. Ingat nih, dalam berarti ditambah. Tambah berapa? Tambah 5. Dikuadratin. Berarti akar dari 17 kuadrat adalah 289 dikurang 10 tambah 5, 15. 15 dikuadratin 225. Berarti akar dari 64. Akar 64 berapa? 8 cm. Oh, berarti Q-nya adalah 8 cm. Gitu, oke? Saya 8 cm. Lanjut ke P811. Nah, lihat deh. Titik P di luar lingkaran berpusat di O membuat garis singgung PA dan PB. Jika panjang OA adalah 12 dan OP adalah 16, maka yang tanya luas layang-layang. Kamu nggak perlu bingung, ya. Kamu lihat layang-layang tersebut terbentuk dari dua segitiga siku-siku. Ya, kalau saya keluarin satu segitiga siku-sikunya, nih, misalnya segitiga siku-siku yang atas, yaitu di sini O, ini A, ini P, kamu tinggal cari AP-nya dulu berapa. AO 12, OP-nya 16, kita cari AP. Berarti AP sama dengan akar dari 16 kuadrat, ini sini ya, dikurang 12 kuadrat. 16 kuadrat, itu berapa 16? 256. 6 dikurang 144. Berarti akar dari 256 dikurang 154, 144, 100. 112, Ibu. Ini sentimeter. Nggak bisa nih diakarin. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, kemudian tapi dia bisa dikeluarin. Ya, bisa dikeluarin itu menjadi 16 kali 7. 16 kita keluarin jadi 4 akar 7 cm. Nah, itu tingginya nih 4 akar 7. Berarti kita cari luas segitiganya dia dulu. Tinggal nanti ketika luas segitiganya udah ketemu, tinggal dikali 2. Bentar, sambil dicas. Laptopnya low deh. Nah, kita cari apa namanya luas segitiga ya. Luas segitiga itu berarti alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya adalah yang OA yaitu 12 dikali tingginya adalah yang AP 4 akar 7 per 2. Ini boleh kita coret yang sini berarti 6. 6 kali 4 sama dengan 24 akar 7. Berarti luasnya si layang-layang itu adalah 24 akar 7 tinggal dikali 2 yaitu 48 akar 7 cm per sek. Gitu ya. Jadi langkah pertama kamu cari dulu
apa namanya tinggi segitiganya, kemudian cari luas segitiganya, kemudian dikali dua. Gitu gampangnya. Oke? Lanjut. Nah, ini adalah soal-soal yang kemarin kamu kerjakan, tapi tidak masuk ke pembahasan yang tadi ya, biar memperkaya aja sambil menunggu jam 2. Soalnya adalah ada sekitar 6 soal lagi. Yang pertama nih, Indira akan membuat segitiga dari lidi. Lidi pertama memiliki panjang 29 dan lidi kedua 20 cm. Jika segitiga yang akan dibuat oleh Indira adalah segitiga siku-siku sebagai kata kunci, maka panjang lidi ketiganya itu berapa? Kalau kamu hafal triple Pitagoras ada 29, ada 21, ada 20, nanti nggak usah ngitung, langsung dapat jawabannya. Ya, kalau misalkan nggak hafal, ya otomatis kita harus gambar. Nah, dia terjadi segitiga siku-siku dengan panjang 29 itu diperkirakan jadi sisi terpanjang 20 kita taruh di bawah boleh atau taruh di samping kiri boleh ya. Nah, inilah yang dicari si X. Maka X adalah akar dari 29 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 29 kuadrat berapa, Say? 29 kali 29 itu 841 dikurang 400. Maka menjadi akar dari 441. Akar 441 berapa? 21 cm. Oh, berarti panjang lidi ketiga yang memenuhi adalah 21 cm. Lanjut ya. Nah, ini ada tiang kincir angin, ada tiang kincir angin, tingginya 12 meter. Berdiri tegak di atas tanah. Dari ujung tiang kincir, dari sini, ditarik garis ke tanah sepanjang 20 meter. Yang ditanya adalah dari patok ke bagian bawah kincir. Y di sini misalnya. Berarti nilai Y sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Yaitu 400 dikurang 144. Maka menjadi berapa? 256. Berarti Y-nya dapatnya 16. Nah, maka jarak patok kayu dengan pangkal tiang kincir angin bagian bawah atau dari sini ke sini yaitu sepanjang atau sejauh 16 meter. Gitu. Lanjut ya, ada 4 soal lagi. Soal berikutnya, Aziz bersepeda ke barat. Dia ke barat berarti ke kiri sejauh 420 meter. Kemudian dia ke utara belok sejauh 400. Yang ditanya adalah jarak Ajis dari titik semula ke titik akhir terdekat. Oh, yang ini. Ini misalnya A. Berapa A-nya? Tinggal pakai Pitagoras. A sama dengan akar dari 400 kuadrat ditambah 420 kuadrat. 400 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 16. Nolnya tambahin 4. Ditambah 42 kuadrat berapa? 42. 1764. Tambahin nolnya 4. Nah, ditambahkanlah mereka. Berarti ditambah menjadi 3364 nolnya 4. Jadi nolnya bisa kalian abaikan dulu ya. Nah, kemudian diakarin didapatlah 58 meter. Oh, ternyata dekat banget cuma 58 meter. Maaf salah, tambahin nolnya 2 ya. Oh, ternyata jarak maaf, nolnya 1 ya. 1 ya, maaf ya. Nolnya 1. Gitu. Jadi
Jaraknya adalah 580. Lanjut ya. Masih ada 10 menit. Nah, ini masih tentang sudut pusat, sudut keliling dari gambar di atas. Jika SOR adalah 50 derajat, yang ditanya SPR. Lihat, SOR ini adalah sudut pusat. Sedangkan SPR adalah sudut keliling. Berarti sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dari 50. Berapa setengah dari 50? 25 derajat. Oh, gampil ya? Gampil banget. Lanjut. Nah, nih panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 15 cm. Panjang garis singgungnya udah diketahui. Jarak dua pusatnya juga udah. Nah, yang dicari ternyata jari-jari lingkaran kecil. Berarti kita pakai rumus umumnya ya, yaitu GS kuadrat sama dengan JP, jarak pusat kuadrat dikurang R1. Ini lingkaran luar apa dalam nih? Oh, persekutuan luar, berarti dikurang sama R2. Garis singgungnya udah ada 15, berarti 15 kuadrat sama dengan jarak pusat 17 kuadrat dikurang R1-nya 25 dikurang R2 dikuadratin. 15 kuadrat 225 sama dengan 17 kuadrat 289 dikurang 25 dikurang R2 dikuadrat. Ini kita pindah ya ke sebelah karena dia negatif. Berarti 25 min R2 dikuadratin sama dengan 289 dikurang 225. Nah, 289 dikurang 225 berapa hasilnya? 64. Kita lari ke sini. Berarti 25 min R2 dikuadratin sama dengan 64. Kuadratnya kita hilangkan menjadi 25 min R2. Sini jadi akar 64. 25 min R2 akar 64 adalah 8. Karena R2-nya negatif, pindah ke kanan. Berarti 25, 8-nya pindah jadi min sama dengan R2. Maka R2-nya 25 dikurang 8. Dapatlah berapa? 17 cm. Berarti lingkaran kecil jari-jarinya 17 cm. Lanjut. Nah, ini kayaknya soal terakhir. Kalau tadi 45 derajat, kalau ini yang satunya 30, ini 90, ini pasti 60 derajat. Perbandingannya kalau yang 30 derajat itu apa? Pernya berapa kalau 30 derajat? 1. 1. Kalau yang 60 derajat pernya berapa yo? Berapa yo? Lupa ya. Kalau yang 60 derajat berapa? Akar 3. Kalau yang 90 derajat pernya 2. Nah, kita cari dulu nih yang AB ya. Berarti kalau nyari AB, AB pernya yang diketahui aja nih, per BC yaitu per 4 sama dengan sudut AB yang mana? Oh, yang 60 per 30 yang diketahui. Berarti AB per 4 sama dengan akar 3 per 1. Kali silang menjadi AB sama dengan 4 akar 3. Nah, sekarang tinggal yang AC. Berarti AC per BC yang diketahui per 4 sama dengan, ini 4 ya.
Nah, AC tadi kan 60 ya. AC AC 90 AC 90 itu perbandingannya 2 berarti 2/30 derajat. 30 derajat tadi 1. Berarti kali silang, maka AC adalah 4 kali 2 8 cm. Seperti itu. Ya, ini ya. Nah,